Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuka sesi presentasi dengan judul transparansi dan akuntabilitas serta manifestasi keterbukaan publik oleh kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Andini Berlianti Putri dengan NIM 22042191. Selanjutnya Miracle Aprilia 22042130. Selanjutnya Fauzia Meisa Yusani dengan NIM 22042224. Selanjutnya Fitri Khairiyah 22042228. Baiklah, untuk materi pertama yang akan dibacakan oleh Susan. Pada Susan dipersilakan. Baiklah, yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas memiliki keterkaitan satu sama lain. Transparansi menunjuk pada kebebasan memperoleh informasi. Akuntabilitas menyangkut pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Senada dengan pengertian dari United Nations Development Program, transparansi adalah sistem informasi yang dikembangkan sehingga memungkinkan masyarakat dapat mengakses berbagai informasi mengenai pelayanan publik. Sedangkan akuntabilitas adalah standar dari prosedur yang digunakan oleh pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tindakannya kepada pemilik mandat atau rakyat. Dalam konteks ini, kalau suatu subjek telah transparan, maka hal itu perlu dipertanggungjawabkan dengan baik sehingga diperoleh suatu kejelasan dan tidak keraguan. Yang kedua, konsep transparansi dan akuntabilitas pelayanan. Yang pertama, teori akuntabilitas. Kata akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris accountability yang berarti keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya akuntabilitas menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, transparansi. Konsep transparansi menunjuk pada suatu keadaan di mana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna dan stakeholders yang membutuhkan. Jika segala aspek proses penyelenggaraan pelayanan seperti persyaratan, biaya dan waktu yang diperlukan, cara pelayanan serta hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna layanan dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah diakses dan dipahami oleh publik, maka praktik penyelenggaraan pelayanan itu dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi. Baiklah, terima kasih kepada Susan atas penjelasan dari materi tersebut. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Miracle. Kepada Miracle, dipersilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan membacakan materi. Akuntabilitas dapat digunakan sebagai alat atau sarana untuk menilai kualitas kinerja aparat sehingga mereka dapat mengenali dengan benar kekuatan dan kelemahannya. Hal ini sejalan dengan apa yang ditemukan Jabra dan Dwivedi. Akuntabilitas publik merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan. Ia diperlukan karena aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya pertama kepada publik dan kedua kepada organisasi tempat kerjanya. Menurut Haryoso, ada dua implikasi akuntabilitas yang diperlukan, antara lain, yang pertama, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus bertanggung jawab dalam menjalankan wewenangnya dengan baik. Yang kedua, publik memiliki hak untuk mengontrol, mempertanyakan, dan meminta pertanggungjawaban pemerintah dalam menjalankan wewenang tersebut, termasuk di dalamnya pemasukan dan pengeluaran anggaran pemerintah. Yang selanjutnya, ada 5 macam akuntabilitas, yaitu yang pertama, akuntabilitas administratif atau organisasional,
Yang kedua, akuntabilitas legal. Yang ketiga, akuntabilitas politik. Yang keempat, akuntabilitas profesional. Yang kelima, akuntabilitas moral. Dengan akuntabilitas dan responsibilitas publik, setiap aparat pemerintah diminta untuk dapat mempertanggungjawabkan hak dan kewajibannya, tindakan-tindakannya, keahliannya, dan bahkan waktu yang dipergunakannya di depan publik. Ini adalah tugas yang berat tapi harus dapat diemban oleh setiap aparat pemerintah. Yang ketiga, manifestasi keterbukaan publik. Pengertian manifestasi menurut KBBI, manifestasi adalah perwujudan suatu pernyataan perasaan dan pendapat, atau perwujudan dan bentuk dari sesuatu yang tidak terlihat. Keterbukaan publik adalah prinsip yang mendorong pemerintah, lembaga publik, dan organisasi lainnya untuk beroperasi dengan transparan dan memberikan akses informasi kepada masyarakat umum. Manifestasi dalam keterbukaan publik mengacu pada cara di mana prinsip ini tercermin dalam tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh entitas publik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Miracle. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Kori. Kepada Kori dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi tentang contoh manifestasi dalam keterbukaan publik. 1. Pengungkapan informasi. Pemerintah dan lembaga publik harus secara aktif menyediakan informasi yang relevan dan penting kepada masyarakat. Hal ini dapat mencakup publikasi anggaran, laporan tahunan, data statistik, dan kebijakan publik yang sedang direncanakan atau diterapkan. Manifestasi pemerintah dan organisasi publik secara aktif mempublikasikan informasi terkait kebijakan, anggaran, laporan kerja, dan keputusan penting. Yang kedua, pemberantasan korupsi. Keterbukaan publik dapat membantu mengurangi tingkat korupsi dengan memungkinkan pengawasan publik terhadap dana publik dan tindakan pejabat publik. Manifestasinya, keterbukaan publik membantu dalam mendeteksi dan mencegah tindak korupsi dalam pemerintahan dan organisasi publik. Dengan adanya manifestasi dalam keterbukaan publik ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi tindakan pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan mereka serta prinsip-prinsip demokrasi. Manifestasi keterbukaan publik ini dapat bervariasi dari satu negara ke negara lainnya, tergantung pada undang-undang, budaya, dan kebijakan yang ada. Studi-studi seperti yang dijelaskan di atas dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana keterbukaan publik dapat diterapkan dan diukur dalam konteks masyarakat dan pemerintahan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kori. Jadi di sini saya akan mengambil kesimpulan bahwa transparansi atau yang dapat diartikan sebagai keterbukaan merupakan pemerintah yang memberikan kemudahan akses kepada masyarakat terhadap informasi terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip transparansi menciptakan rasa yang saling percaya antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang menjamin kemudian akses terhadap informasi yang akurat serta lengkap. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Seluruh proses tata kelola, lembaga, dan informasi harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus cukup untuk dipahami atau dipantau. Manifestasi dalam keterbukaan publik mengacu pada cara bagaimana prinsip ini tercermin dalam tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh entitas publik. Sedangkan tujuan tanggung jawab itu merupakan bentuk pencapaian keadilan antara pihak yang terlibat. Jadi dapat dilihat dengan dekat jika dicermati faktor penting pengaruh pelaksanaan akuntabilitas adalah pola komunikasi yang intens dengan data yang berimbang dan valid antara yang memberikan amanah atau truster dengan pihak yang menerima amanah atau truster. Di sini presentasi kita sudah selesai. Saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Saya perwakilan dari teman-teman mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.